Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina dari kelas 4K. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem operasi dalam mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Pertama-tama kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Lebih jauh daripada itu, sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Sistem operasi menjamin aplikasi software lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada semua sistem file. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu POSIX, kedua yaitu Unix, ketiga Microsoft DOS, keempat Microsoft Windows, kelima Linux, keenam Apple, dan lain-lain sebagainya. Dari sekian banyak, ada sistem operasi yang interface-nya dengan user atau pengguna berbasis teks seperti DOS, POSIX, Linux. Ada juga yang berbasis GUI, Graphical User Interface, seperti Microsoft Windows, dan Linux yang biasanya berbasis teks dan berbasis GUI. Di sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau biasa disebut dengan error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan fasilitas yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses fasilitas tersebut. Selanjutnya yaitu sasaran sistem operasi. Sasaran sistem operasi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama kenyamanan, efisien, dan serta mampu berevolusi. Pertama kenyamanan, yaitu membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman dalam menggunakan perangkat komputer tersebut. Yang kedua yaitu efisien, penggunaan sumber daya sistem komputer digunakan secara efisien. Yang terakhir, mampu berevolusi, yaitu sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mekanisme boot, yaitu melakukan kernel ke dalam memori. Yang kedua, kernel, yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Yang ketiga, command interpreter atau shell, yang bertugas membaca input dari pengguna. Yang keempat, pustaka-pustaka, yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar. Yang terakhir yaitu driver, untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Selanjutnya yaitu sistem operasi utama yang digunakan komputer secara umum termasuk PC. Komputer personal terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, keluarga Microsoft Windows, keluarga Unix, yang terakhir Mac OS. Nah, kesimpulannya adalah sistem operasi telah berkembang selama lebih dari 40 tahun dengan 2 tujuan utama. Yang pertama, sistem operasi mencoba mengatur aktivitas komputasi untuk memastikan pendayagunaan yang baik dari sistem komputasi tersebut. Yang kedua, menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan jalankan
dari program tersebut. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.